apakah makmum membaca Al-Fatihah? Kalau tidak, apa maksud hadis tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah? Emang ada dua madhab di sini, atau mungkin tiga malah ya. Pertama, makmum wajib membaca Al-Fatihah, baik sholatnya sholat jahriyah maupun sholat sirriyah sebagai imam maupun sebagai makmum maupun sholat sendirian. Dalil mereka hadis ini, la sholata illa bifatihatil kitab, la sholata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Namun ada yang mengatakan itu berlaku ketika dia sholat sendiri atau sholat ketika sholat sendiri. Kalau dia sholat bersama imam dan imamnya sudah membaca secara jahar, dia tidak perlu ikut membaca, cukup dia mengaminkan. Namun ketika imamnya tidak menjaharkan, dia wajib membaca. Jadi ini berlaku ketika imamnya sholat secara sir ya, atau ketika dia sholat sendiri. Masing-masing punya dalil ya, tentunya punya dalil. Kalau saya bahas nanti terlalu panjang. Ala kulli hal madhab yang mengkompromikan itu juga menjadi jalan tengah dalam masalah ini. Jadi kalau imamnya itu sudah membaca, antum ikut mengaminkan, maka itu insya Allah cukup. Dalilnya adalah Allah mengatakan, menukil ucapan Nabi Musa, wa qala Musa rabbi innaka qad ataitani innaka qad ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim qala qad ujibat da'watukuma. Ada dua ayat di sini. Ayat yang pertama, Allah menukil, menyitir doanya Nabi Musa. Yang disebut berdoa di sini hanya Nabi Musa. Mendoakan, ya Allah, engkau telah memberikan Fir'aun dan bala tentaranya perhiasan dan harta benda di dunia, dan itu semua digunakan oleh mereka untuk menghalang-halangi manusia dari jalan-Mu. Ya Allah, hapus harta benda mereka, kunci mati hati mereka. Mereka nggak akan beriman sampai mereka menyaksikan adab yang pedih. Itu doanya siapa? Doa Nabi Musa alaihissalam. Apa tanggapan Allah? Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua telah diijabahi. Tadi disebut Musa, kok yang diijabahi dua? Siapa yang satu lagi di sini? Nabi Harun. Apa yang dilakukan Nabi Harun? Mengaminkan. Jadi orang mengaminkan itu statusnya seperti ikut berdoa. Makanya ketika makmum mengaminkan, kayaknya dia sudah membaca Al-Fatihah. Itu alasan mereka. Bagaimana derajat hadis syuruk? Apakah sama dengan pahala haji dan umroh? Ya, itu juga termasuk sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama. Banyak yang menganggapnya sebagai hadis dhaif. Kalau rangkaiannya seperti itu, habis sholat subuh, duduk, berzikir sampai terbit matahari, masuk waktu duha, kemudian setelah itu sholat 2 rakaat. Kalau rangkaiannya seperti ini dengan pahala yang dijanjikan berupa seperti umroh dan haji yang sempurna, maka derajat hadisnya lemah. Tapi kalau kebiasaan zikir setelah sholat subuh itu sendiri, atau menunggu tidak keluar dari masjid, habis sholat subuh menunggu dalam masjid sampai syuruk, itu sunnah memang. Cuman pahalanya apa? Nah, itu yang perlu dicarikan dalil yang valid. Kalau dalilnya yang ini banyak yang mendhaifkan dan menganggapnya sebagai hadis mungkar. Tapi kalau antum ingin mengisi waktu dengan zikrullah, dengan sholat, bagus. Nggak apa-apa, bagus itu. Ya. Cuman kalau kita telaah sunnah Rasulullah setelah subuh itu nggak cuman begitu saja. Kadang Rasulullah berbincang-bincang dengan sahabatnya. Tanya, ada nggak semalam yang mimpi? Oh ada ya Rasulullah, kamu mimpi apa? Mimpi begini. Gitu. Ya, jadi tidak berarti hanya itu saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi ada juga yang lain. Apabila ada kawan yang menzalimi kita, apa perlu kita datangi untuk diajak bicara sebagai upaya menolong dari azab Allah? Iya, perlu. Perlu, bagus. Yang mana lebih kuat ketika menjadi imam sholat subuh, maghrib, isya? Apakah bacaan basmalah dikeraskan atau tidak?
Kalau hadisnya Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu dalam Sahihain, beliau menyatakan shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu yabda'una bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim la fi awwalil qiraati wa la fi akhiriha. Yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah tidak menjaharkan bacaan basmalah sebelum maupun setelah Al-Fatihah. Dijelaskan dalam hadis nomor 24 tadi, Allah Azza wa Jalla Maha Kaya dan tidak membutuhkan makhluknya atau ciptaannya. Lalu mengapa Allah menciptakan makhluk? Ya, bagus pertanyaannya ini. Siapa yang bertanya, saya kasih hadiah ya. Tapi jangan mengaku-ngaku dia bertanya loh ya. Taib. Kalau pertanyaannya mengapa, ada hikmahnya. Hikmah itu beda dengan hajat. Allah ciptakan malaikat, ada hikmahnya. Tapi Allah nggak butuh sama malaikat. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, semua ada manfaatnya, ada fungsinya. Tapi Allah nggak butuh, ya. Dan nggak masalah. Seseorang mungkin punya 100 mobil, dia beli mobil lagi, dia bikin mobil lagi. Setelah yang dia pakai cuma 1, nggak pakai mobil pun nggak masalah buat dia. Tapi ada alasan, dia mungkin ingin menciptakan model baru, dia mungkin mobil ini punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh mobil lain, dan seterusnya. Ya. Kalau manusia aja bisa seperti itu, kenapa Allah nggak bisa gitu loh. Nah hikmahnya apa Allah ciptakan makhluknya ini? Ya kalau manusia dan jin Allah jelaskan supaya mereka mengabdikan diri mereka kepada Allah, itu saja, nggak ada yang lain. Ya. Entah mengapa akhir-akhir ini saya sering merasa takut mati, su'ul khotimah, dan juga takut munafik. Mohon solusinya. Waduh, kalau Anda sedang nggak tahu gimana saya mau jelaskan gitu loh. Entah mengapa akhir-akhir ini saya sering merasa takut mati. Yang penting itu bukan takut matinya. Anda takut nggak takut tetap harus mati suatu saat. Iya kan? Ya, cuman bagaimana kita bisa mati atau menutup usia kita dengan amal soleh, itu yang penting. Caranya bagaimana? Ya istiqomahlah dalam beramal soleh. Ya. Jadikan rasa takut kita ini rasa takut yang positif, yang menghalangi kita dari berbuat dosa. Kalau saya berbuat dosa dan kalau habis ini saya mati belum tobat gimana? Jangan berbuat dosa kalau begitu. Itu rasa takut yang positif. Jangan cuman ketakutan terus, paranoid, gini takut, gitu takut, makan takut, minum takut, berdiri takut, tidur takut. Mati duluan dia. Belum apa-apa udah mati. Mungkin gila malah. Ya ini enggak bermanfaat ya. Jadi jangan overdosis takutnya. Yang proporsional. Nah, sudah. Saya sering beristighfar baik sedang dalam perjalanan ataupun tidak, sering terlintas dalam hati, apakah ini bid'ah? Oh tidak, bagus. Bagus. Ya, bagus. Lanjutkan. Itu termasuk zikrullah, ingat kepada Allah, dan zikrullah itu ada yang sifatnya mutlak. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Orang-orang laki-laki yang banyak berzikir dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Ini termasuk zikir kan? Jadi silahkan perbanyak zikir-zikir seperti ini. Mau perbanyak tasbih dalam berjalan, takbir, tahmid, tahlil satu-satu atau dikombinasi, atau perbanyak sholawat. Dengan niat ini saya mau zikir yang sifatnya mutlak. Nah, ketika itu ada waktu tertentu yang sudah ada juklaknya dari Rasulullah, maka jangan kita beristihad lagi. Kalau habis sholat ya zikir dulu sesuai dengan bilangan dan bacaan yang dituntunkan Rasulullah. Tapi ada waktu-waktu yang memang ini kita bebas menggunakannya untuk berzikir, silahkan. Tidak perlu membatasi bilangan tertentu atau saat tertentu. Jadi sifatnya mutlak di sini.
Di masjid dekat rumah imam seringkali berdoa setelah sholat fardu. Bolehkah sesekali ikut mengaminkan? Kalau sesekali nggak apa-apa, ya nggak masalah. Apakah doa bersama itu bid'ah? Ya bisa enggak, tergantung. Ya, kalau jadi rutinitas seperti itu dengan tata cara seperti itu, ya dengan keyakinan ini lebih baik daripada nggak seperti ini, jadi bid'ah. Karena dia nggak akan bisa membuktikan bahwasanya Rasulullah mengajarkan doa bersama dengan cara seperti itu dan menyatakan itu yang baik. Kalau bisa dibuktikan sunnah, kalau enggak ya bukan sunnah. Tapi kalau sesekali dengan niat imam mengajarin gini loh caranya doa umpamanya, ya, nah, tidak masalah di situ. Saya mau bertanya, apakah boleh kita mencita-citakan dunia seperti contohnya saya ingin sukses dan mempunyai pekerjaan yang membuat saya dan keluarga sejahtera? Bolehnya boleh saja. Yang penting tidak kita cari dengan cara-cara yang haram dan tidak melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar cita-cita itu tidak masalah, itu termasuk haditsun nafs, bisikan hati. Itu tidak ada sanksinya apa-apa sampai dipraktekkan. Nah, kalau dipraktekkan, kalau dia masih baik tidak masalah. Tapi kalau dia mempraktekkan dengan cara yang tidak baik, baru itu akan ada sanksinya. Kita tahu bahwa isbal itu kain yang melewati mata kaki. Apakah kaos kaki yang menutupi mata kaki juga termasuk isbal? Tidak. Ya, tidak. Ya, Rasulullah juga menggunakan khuf, para sahabat juga menggunakan khuf. Dan khuf itu menutupi mata kaki. Apakah semua bank syariah di Indonesia sudah 100% terlepas dari riba? Saya nggak bisa mengatakan begitu, nggak bisa menjamin seperti itu. Bila tidak, bagaimana solusinya? Ini solusi sebagai nasabah atau sebagai pemilik bank? Kalau sebagai nasabah ya nggak usah diambil bunganya atau bagi hasilnya, nggak usah ngutang kepada bank. Tapi kalau sebagai pemilik bank ya ini harus ada undang-undangnya dulu dirubah sesuai dengan syariat. Payung hukumnya disesuaikan dulu, baru bisa mendirikan bank yang sesuai dengan syariat. Harus ada Bank Indonesia Syariat dulu, baru ada bank-bank syariat yang betul-betul syariat. Kalau Bank Indonesia belum syariat, nggak bisa. Ya. Bagaimana penjelasan tentang ikhtilat? Yang dimaksud definisinya, kalau definisi ikhtilat yang dilarang itu adalah percampur bauran antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya di satu tempat yang dalam durasi yang lama. Ya, durasinya lama dan itu bukan karena kondisi darurat. Kenapa harus ada kriteria-kriteria atau dobit seperti ini? Pertama, kalau durasinya singkat, itu tidak dianggap ikhtilat. Seperti laki dan perempuan sama-sama tawaf. Gak bisa tawaf dari dulu sampai sekarang ini dibikin ini jalur khusus laki, ini jalur khusus perempuan. Dari zaman Nabi gak ada seperti itu. Ya. Jadi ini karena singkat sifatnya ya, durasinya selesai sudah. Kemudian juga darurat juga. Karena nggak mungkin kita memisah-misahkan di sini atau di pasar. Ya, kecuali kalau ada pasar yang khusus lewat sini perempuan tok, yang sebelah sini laki tok. Tapi ada nggak pasar kayak gitu? Kalau ada bagus, kalau nggak ada ya sudah, pasar yang ada ini silahkan belanja tapi seperlunya saja. Dan karena biasanya singkat, orang tidak berlama-lama, orang nggak ada orang ke pasar untuk tidur di situ, nggak ada kan? Untuk berjam-jam nongkrong situ nggak ngapa-ngapain, nggak, orang membeli sesuatu sudah dia pulang lagi. Nah, ikhtilat yang diharamkan itu seperti apa? Contohnya belajar laki perempuan di satu kelas, itu ikhtilat yang diharamkan. Kenapa? Karena durasinya lama. Duduk, saling lirik sana, lirik sini.
Ya. Nah, ini bahaya, ini yang berpotensi menimbulkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan itu bukan darurat. Ada kok sekolah-sekolah yang misah, ada enggak? Ada banyak. Ya, dan orang tetap bisa belajar dengan cara terpisah. Karena ilmu itu ditransfer dengan suara. Suara bisa didengar tanpa harus saling membaur seperti itu. Ya. Teman anak kadang berteman ke rumah anak tidak kenal waktu. Sementara anak biasa ba'da isya langsung tidur. Namun kalau anak tolak khawatir dia tersinggung. Bagaimana sikap anak? Ini yang repot. Ya, kalau nggak mau nemuin sudah bilang saja, maaf saya nggak bisa nemuin sekarang. Tulis saja di depan pintu, ya. Jangan diganggu, sedang tidur, sedang istirahat. Sudah. Ya. Bolehkah menggabungkan saum Syawal dengan saum Ayyamul Bid dalam satu niat untuk melakukan ibadah? Saya tidak tahu nih jawabannya. Apa yang harus saya lakukan jika mendapat undangan makan ketika sedang puasa sunnah? Mendoakan. Atau boleh juga dia membatalkan puasanya. Ya, al-mutanaffil amiru nafsihi. Orang yang sedang berpuasa sunnah itu adalah amir bagi dirinya. Ya, pemimpin bagi dirinya. Boleh dia selesaikan puasanya, boleh juga dia batalkan. Ya, dua-duanya boleh dilakukan. Kalau dia ingin menolak atau ingin tetap berpuasa, disunnahkan untuk mendoakan. Ya, idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa sha'im fa in syaa'a falyat'am wa in syaa'a falyusalli. Kalau seseorang yang sedang berpuasa itu diundang untuk menyantap suatu hidangan, maka silahkan dia makan, dan kalau tidak maka doakan orang yang memberi makan, yang undang tadi. Apakah saya masih mendapat pahala puasa bila saya membatalkan puasa tersebut? Tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk memuliakan yang mengundang, ini biasanya terjadi ketika awal-awal bulan Syawal. Biasa suasana Id masih terasa, masih sering orang itu bertamu ke rumah kerabatnya diberi suguhan-suguhan. Kalau nggak dimakan sama sekali, kecewa dia. Ketika itu kalau antum niatkan saya ingin membesarkan hatinya, dia sudah capek-capek masak, menyediakan makanan untuk saya akan masih bisa puasa di hari yang lain. Ya, dia dapat pahala insya Allah. Ya, dia dapat pahala puasa insya Allah. Ya. Bahkan sebaiknya jangan segera puasa. Lewatkanlah barang seminggu, 2 minggu. Sampai sudah kunjung-mengunjung itu sudah berakhir. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran orang undang dia makan. Silahkan antum berpuasa setelah itu lebih afdol insya Allah. Aduh, nggak habis-habis. Mohon nasihat, maaf tetangga anak ada indikasi berbuat syirik, praktek perdukunan, dan seorang lagi usaha dengan cara riba. Saya belum berani menasihati, dimungkinkan timbul masalah, bagaimana solusinya? Bisa antum beri hadiah buku yang menjelaskan tentang bahaya syirik, bentuk-bentuk syirik, dan bagaimana seseorang bertaubat dari itu. Demikian juga yang terkait dengan riba. Atau ajak dia ke majelis ilmu, kemudian ketika dia mendengarkan sudah mau hadir, pelan-pelan, jangan langsung. Ya, baru datang sekali tanya, Ustadz apa hukum riba? Udah wassalam, gak balik lagi dia. Ya, pelan-pelan, ya, kondisikan dulu, dia sudah tertarik, antum bikin kesepakatan dulu sama ustadznya. Ustadz, ini ada orang masih ngeriba, ya, tolong jelaskan tentang bahaya-bahaya riba dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang mudah difahami. Bisa. Itu pernah dipraktekkan oleh salah seorang murid saya. Dia ingin menasehati orang lain, dia nggak bisa caranya, tapi dia sampaikan. Kemudian kita bikin kesepakatan, nanti ketika kajian antum tulis pertanyaan begini. Antum kelilingkan dulu kertasnya sehingga nggak diketahui siapa yang bertanya.
Nanti saya akan jelaskan sesuai dengan masalah yang dihadapin oleh orang. Dan alhamdulillah itu berhasil memberikan dia kesadaran. Aduh, panjang nih. Saya lajang dan masih kuliah, alhamdulillah ada wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi. Saya bingung, Ustadz, saya masih belum bisa menafkahi karena masih kuliah dan ukhti juga masih kuliah. Sebaiknya tindakan saya seperti apa? Ya, nggak lepas dari kondisi antum sendiri. Apakah antum bisa bersabar, tidak terjerumus dalam fitnah syahwat dengan menunda pernikahan itu, ataukah ada kekhawatiran akan terjerumus? Karena hukum nikah itu menyesuaikan dengan kondisi orang itu sendiri. Ada orang yang sudah wajib menikah, ada yang disunnahkan tapi nggak wajib, ada yang mubah, boleh-boleh saja, ada yang makruh, ada yang haram. Ya, jadi tergantung bagaimana antum itu. Bagaimana hukum melakukan bleaching atau merubah pigmen warna rambut asli untuk mengecat rambut agar berwarna namun bukan warna hitam. Warnanya seperti warna pink, hijau. Ini untuk akhwat, mohon penjelasannya. Buat apa? Apa tujuannya? Innamal a'malu binniyat kan? Tujuannya apa gitu loh. Kalau dia mau dandan, di depan siapa dia mau dandan? Sudah bersuami atau belum? Ya. Saya khawatir ini ya. Ini termasuk tindakan merubah ciptaan Allah. Padahal nggak ada alasan syar'i. Toh warna rambutnya hitam, normal orang warna rambutnya hitam. Kalau ada orang umur 20 tahun udah putih semua, diwarnai, ini ada alasan gitu loh. Karena dia mengalami kondisi yang tidak sewajarnya. Tapi kalau orang dibeli rambut hitam atau hitam agak kecoklatan, itu normal. Jangan-jangan dia merubah ini karena dia nggak puas dengan rambut yang Allah berikan kepadanya, dengan warna rambut yang dia miliki. Nah ini malah bahaya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la'ana Rasulullah SAW al-namisah wal mutanammisah. Ya. Al-washimah wal washimah. Al-washimah wal mustawshimah wal namisah wal mutanammisah, al-wasilah wal mustawsilah wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallah. Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang mencukur alisnya atau yang mencukur alis atau yang minta dicukur. Jadi kalau ada orang kerja di salon, kerjaannya mencukur alis pelanggan-pelanggan yang perempuan, dia dilaknat. Pelanggannya juga dilaknat. Yang menyambung rambut atau minta disambung rambutnya, dua-duanya dilaknat. Yang menato atau yang minta ditato untuk perempuan, karena memang dulu itu yang suka bertato itu perempuan. Dan tato itu bukan harus lambang banteng gitu, bukan. Ya, tato itu juga ya sekedar hitam-hitam ya, lambang-lambang apa warna hitam di mana, di pipi atau di bibir atau di mana gitu ya. Itu kebiasaan perempuan, bukan berarti kalau laki-laki malah nggak apa-apa. Ya. Itu justru laki-laki yang tiru-tiru perempuan. Dan mereka yang mengikir giginya sehingga giginya kelihatan masih kecil-kecil, renggang-renggang seperti gadis belia. Ya. Padahal sudah berusia. Nah ini semua dilaknat. Di akhir hadis Rasul mengatakan al-mughayyirati khalqallah. Sekedar untuk mempercantik saja. Itu dilakukan sekedar biar lebih menarik dan dalam rangka mengubah-ubah ciptaannya Allah. Nah itu malah terkena laknat. Karena ini ada kaitannya dengan iman dia. Dia kayak nggak rela gitu loh. Allah berikan kepadanya rambut yang begini. Padahal rambutnya itu masih wajar, normal. Ya, normal. Bukan orang yang sampai abnormal, tidak, itu masih normal seperti itu. Tapi dia enggak puas, dia protes dengan takdir Allah. Makanya berat hukumannya, itu kena laknat. Taib. Mungkin ini yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri.